Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa yang kami hormati dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sedang berziarah ke makam Tembayat, yaitu Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran. Dan untuk kesempatan kali ini saya bersama dengan para keluarga, dan nanti saya mungkin akan sedikit bercerita tentang Sunan Bayat dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ziarah ke makam Bayat ini. Dan nanti untuk lebih lengkapnya bagi pemirsa bisa disimak secara lengkap hingga selesai. Dan mari kita ikuti ziarah kali ini. Bagi pemirsa yang belum pernah mendatangi atau berziarah ke Sunan Bayat ini, mungkin sedikit saya bisa membantu untuk rute. Dan dari awal ini saya mulai dari Jombor atau bisa dari Yogyakarta. Yang pasti jikalau Anda mau ke Sunan Bayat, tinggal tulis saja Sunan Bayat Klaten, nanti akan langsung diarahkan ke makam Sunan Pandanaran. Dan jikalau sudah ketemu di Google Map, tinggal ikuti aja arah tersebut, karena banyak sekali jalan ataupun akses yang bisa menuju ke arah makam Sunan Bayat di Klaten ini. Makam Sunan Bayat memang terletak di perbukitan, yaitu Gunung Jabalkat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Sunan Bayat atau bisa dikatakan Pangeran Mangkubumi atau Susunan Tembayat atau Sunan Pandanaran atau Wahyu Widayat adalah tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat cerita atau lisan terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran awal Islam di Jawa. Meskipun memang tidak setenar dengan Wali Songo, namun area pemakaman di Bayat ini cukup lumayan ramai. Dan untuk terminal memang tidak besar, jadi andai kata pas hari-hari besar mungkin terminal ini agak penuh. Dan ini adalah lokasi di mana sebelum masuk kita akan disuguhi oleh pendopo dan kemudian juga oleh para pedagang di jalur kanan maupun kiri menuju ke arah makom. Setelah itu kemudian kita akan diarahkan untuk pembelian tiket ataupun karcis yang untuk per kepala itu dihitung Rp2.000 dan tidak mahal. Artinya memang itu untuk kegunaannya untuk perawatan ataupun kebersihan di lingkungan Sunan Bayat ini. Setelah kita masuk melalui tiket, kemudian kita jalan kaki, dan untuk jalur ini memang agak lumayan menanjak, namun tidak begitu panjang. Dan nanti untuk alas kaki bisa dititipkan di area sebelum masuk ke pemakaman. Kita lanjut untuk sejarah daripada Sunan Bayat. Beliau adalah Ki Ageng Pandanaran, adalah Bupati Semarang yang pertama, yang dulu semasa hidupnya beliau dikenal sangat kaya. Tapi karena kekayaan itu, Ki Ageng Pandanaran akhirnya lupa diri. Dia begitu mendewakan harta
Tiap hari yang dilakukan hanyalah mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Salah satunya adalah menaikkan pajak dari rakyatnya. Di kemudian hari ada seorang pemotong rumput yang ingin menjual rumputnya. Kemudian sang bupati pun menerima, tapi dengan bayaran yang sangat murah sekali. Oleh laki-laki tua pemotong rumput, hal ini tidak dipermasalahkan. Setelah dibayar, sang bupati kemudian mencoba melihat rumput yang baru dibelinya. Dia senang karena rumput itu memang bagus kualitasnya. Namun alangkah terkejutnya dia karena dalam ikatan rumput terdapat berbagai keping emas. Sontak hal ini membuat sang bupati gembira. Bahkan kejadian itu berulang-ulang sampai beberapa kali. Namun pada suatu hari, saat laki-laki tua menjajakan rumputnya, dia tidak mau dibayar, melainkan meminta supaya beduk masjid kabupaten dibunyikan. Tak ayal, sang bupati marah karena merasa dilecehkan oleh laki-laki tua tersebut. Melihat Ki Ageng Pandanaran marah, laki-laki tua itu tenang saja. Bahkan dia kemudian mengatakan tidak butuh uang. Kalau saja mau, katanya, dia bisa mendapat emas yang lebih banyak hanya dalam satu cangkulan. Tentunya ucapan itu makin menambah geram Ki Ageng Pandanaran atau sang bupati, sehingga dia lantas menyuruh laki-laki tua itu untuk membuktikan ucapannya. Bila ucapannya benar terbukti, maka Ki Ageng Pandanaran bersedia mengabulkan permintaan laki-laki tua itu untuk membunyikan beduk. Namun, jikalau tidak, mungkin ada sanksi atau hukuman. Kemudian dengan disaksikan para penjabat dan prajurit, Kadipaten pria tua itu pun meraih cangkul untuk membuktikan ucapannya. Ternyata setelah dicangkul, benar juga, dengan sekali cangkul, tanah di pendopo terangkat dan terlihatlah bongkahan emas berkilauan. Sebelum kita lanjut, ini adalah lokasi di mana terletak makom dari Sunan Bayat atau Ki Ageng Pandanaran, dan ini adalah lokasi di sekitar makom yang terletak di bukit. Jadi kalau kita di atas makam ini, kita bisa melihat view yang ada di daerah Klaten dan sekitarnya. Kemudian kita lanjut, setelah melihat emas yang kilauan, bupati tertunduk menangis dan sungkem di bawah laki-laki tua. Apalagi setelah mengetahui bahwa dia atau laki-laki tua tersebut adalah Sunan Kalijogo. Maka dia memutuskan untuk mengabdi sebagai murid, dan Sunan Kalijogo mengatakan, kalau sang bupati ingin menjadi muridnya, maka dia harus menemuinya di Gunung Jabalkat. Karena itulah Ki Pandanaran kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan jabatan serta harta yang banyak, dan kemudian beliau menyusul Sunan Kalijaga untuk menjadi murid dan menebus segala dosa yang telah ia lakukan. Dalam perjalanan menuju Gunung Jabalkat, banyak ujian yang harus dihadapi Ki Ageng Pandanaran. Salah satunya adalah ketika dihadang dua perampok yang pada akhirnya justru menjadi murid kesayangannya. Dua orang itu adalah Syekh Tomba dan Syekh Kewel. Tak hanya itu, Ki Ageng Pandanaran juga sempat menjadi pembantu di sebuah warung serambi demi menyambung hidup. Bahkan keberadaan Ki Ageng Pandanaran makin meningkatkan rezeki pemilik warung. Tiap hari dagangan selalu habis diserbu pembeli, padahal sebelumnya tidak.
Dari momen inilah kemudian banyak orang yang beranggapan bahwa Sunan Bayat bisa membantu membuka pintu rezeki, sehingga saat beliau mendirikan padepokan di Gunung Jabal Kat, dari hari ke hari pengikutnya semakin banyak. Oleh karena itu, bahkan para pedagang juga percaya ada energi penglaris di Sunan Bayat ini. Mungkin itu hanyalah mitos, yang pasti jikalau kita berziarah, kita tetap memohon kepada Allah SWT agar kita senantiasa diberi rezeki yang halal, banyak berkah dan bermanfaat. Demikian tadi pemirsa, ziarah pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa bertemu kembali di ziarah yang berikutnya. Semoga postingan pada kali ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa. Dan akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.